Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang welding instruktor atau kalau dalam bahasa Indonesianya disebut instruktur las atau instruktur pengelasan. Apa saja yang akan kita bahas yaitu jenis pekerjaan di bidang pengelasan, macamnya apa saja, tugasnya apa saja, kemudian pengertian dari welding instruktur, kemudian tugas dari welding instruktur. Yang keempat adalah bagaimana sih syarat menjadi seorang welding instruktur itu. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan menjadi seorang welding instructor atau welding instruktur. Nah, jenis pekerjaan di bidang pengelasan. Dimulai dari yang paling awal masuk biasanya orang bisa memulai karirnya menjadi helper welder atau pembantu tukang las. Dari welder helper ini, kalau sudah berpengalaman, bisa minta dikualifikasi untuk menjadi seorang welder. Welder ini tidak tunggal, ada juga welding operator. Kalau mesinnya manual atau semi otomatis disebut welder, kalau mesinnya full otomatis nanti disebut dengan welding operator. Nah, nanti tipe kualifikasinya juga berbeda. Setelah menjadi welder, seorang welder bisa naik menjadi welder foreman. Tugasnya masih sama, yaitu membuat sambungan pengelasan. Bedanya biasanya untuk foreman, tugasnya bertambah, yaitu untuk mengkoordinir para welder. Kemudian ada tunjangan juga, tunjangan tambahan gaji untuk seorang foreman. Setelah menjadi foreman, welder ini bisa menjadi welding supervisor. Tugasnya apa? Tugasnya sebagian masih melakukan pengelasan tapi jarang sekali. Biasanya mengkoordinir rekan-rekan welder, yaitu menerima gambar dari pihak engineering, kemudian menjelaskan ke teman-temannya. Jadi kerjaannya sudah tidak seberat ketika menjadi foreman atau welder. Tapi kalau ada welder atau foreman yang tidak masuk atau absen, nah, tugas supervisor ini untuk membackup sementara. Dari seorang welder foreman ini bisa naik langsung menjadi welding inspector, atau dari supervisor juga bisa menjadi welding inspector. Syaratnya adalah mengambil pelatihan atau kursus atau diklat untuk welding inspector. Welding inspektor ini dalam bahasa Indonesianya biasa disebut dengan inspektur pengelasan. Tugasnya nanti adalah memeriksa hasil pengelasan. Akan tetapi biasanya para akademisi bisa langsung mengambil pelatihan welding inspektor. Apakah welding inspektor ini diwajibkan bisa melakukan pengelasan? Sebaiknya bisa. Kalaupun tidak bisa juga masih bisa dimaklumi, asalkan bisa mengerti tentang jenis-jenis pengelasan dan bagaimana melakukan pengelasan yang baik. Nah, nanti dari welding inspector, orang bisa naik menjadi welding engineer. Syaratnya bagaimana? Syaratnya adalah sama, yaitu menempuh diklat atau kursus atau pelatihan untuk welding engineer. Kemudian dengan posisi yang hampir sama ada welding instruktur atau orang yang tugasnya mengajar. Nah, kita akan bahas ini lebih dalam. Pengertian dari welding instruktur itu apa sih? Yaitu orang yang memiliki pekerjaan untuk mengajar tentang pengelasan, baik teori maupun praktek. Jadi seorang instruktur ini paham teorinya sekaligus bisa melakukan prakteknya. Kalau hanya praktek saja, nanti akan kesulitan menjelaskan bagaimana sih terminologi dari pengelasan, kenapa terjadi ini saat pengelasan, kenapa terjadi itu. Maka seorang instruktur dituntut harus paham teorinya. Nah, ini masih salah ketik, yaitu kita bahas tugas dari welding instruktur. Pertama adalah memahami standar kompetensi, jadi materi apa yang akan diajarkan, program apa yang akan diajarkan. Semisal mau mengajarkan tentang pengelasan SMAW 3G. Nah, untuk bisa mengelas SMAW 3G, apa sih yang harus kita ucapkan atau harus kita sampaikan kepada peserta pelatihan itu? Nah, itu harus paham.
Kemudian membuat bahan ajar, apa yang mau diajarkan. Dari standar kompetensi ini akan turun menjadi bahan ajar. Kemudian yang ketiga adalah membuat program pelatihan. Semisal ada program pelatihan GTAW atau GMAW atau FCAW, nah itu harus bisa membuat programnya. Dari mana membuatnya? Nah, nanti kita melihat ke SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional, itu nanti ada petunjuknya. Kemudian yang keempat adalah bisa menjelaskan secara teori, yaitu memahami teorinya seperti apa. Yang terakhir adalah mendampingi ketika praktek. Nah, selain mendampingi, seorang instruktur ini juga harus bisa melakukan prakteknya. Kemudian, syarat menjadi welding instruktur adalah pendidikan minimal SMA atau SMK. Kemudian memiliki pengalaman di bidang pengelasan. Kemudian, harus memiliki kompetensi dan sertifikat di bidang pengelasan. Kemudian yang terakhir adalah memiliki kompetensi metodologi. Nah, metodologi itu apa? Metodologi adalah cara mengajar, itu ada pelatihannya tersendiri. Sekarang, apa sih suka dukanya dari instruktur itu? Dukanya kita bahas terlebih dahulu, yaitu tanggung jawabnya besar. Kalau ada siswa yang malas-malasan atau diajari tidak bisa-bisa, nah nanti itu melakukan tanggung jawab dari bebannya instruktur. Kemudian yang kedua adalah lowongan kerjanya sangat terbatas. Sekarang kita bahas sukanya, yaitu bertemu dengan banyak siswa. Nah, ketika bertemu dengan banyak siswa ini biasanya siswa itu kan muda-muda. Nah, mereka suka bercanda. Kemudian ketika mereka berhasil itu kita ikut senang. Dari misal semua siswanya diterima kerja atau siswanya berhasil buka usaha. Nah, kita sebagai instruktur itu adalah merupakan kebanggaan tersendiri. Dan suka yang terakhir adalah kita pasti dihormati kalau kita ngajar. Oke, demikian pembahasan kita tentang welding instruktur. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.